Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 Teknik Mekatronika. Di kesempatan pagi hari ini saya akan mendampingi untuk pembahasan soal PTS genap tahun 2020-2021 untuk kelas 10 Teknik Mekatronika mata pelajaran Teknik Pemrograman ya, Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontroller atau TPMM. Baik, kita perlihatkan soal untuk PTS tahun ini di semester genap. Kita mulai dari soal pertama. Mikrokontroller Atmega atau APR merupakan mikrokontroller yang dapat diprogram menggunakan bahasa C. Salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat program bahasa C mikrokontroller Atmega yaitu jawaban yang benar adalah C, CodeVision AVR. Ini yang sering saya gunakan untuk contoh. Untuk Proteus, ini adalah software untuk membuat simulasi dan mendesain PCB. Visual Basic adalah software untuk membuat sebuah software membuat software yang kita gunakan di semester kemarin. Notepad adalah bisa untuk membuat program, tapi nanti harus membuat semacam diekstrak lagi dengan software lain ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. MS Word sekedar menulis bisa, tapi nanti harus menggunakan software lain juga untuk mengcompile sebuah program. Selanjutnya, nomor 2, pemrograman bahasa C mikrokontrol AVR memiliki 3 bagian secara berurutan, yaitu jawabannya juga C, prosesor, setting, dan main program. Ya. Proses preprosesor ini terdiri dari biasanya include, kemudian di sebagian setting ada nanti pengaturan, input-output, kemudian di main program di loop-nya itu ada apa. Secara berurutan adalah preprosesor, setting, dan main program. Nomor 3, Atmega 16 memiliki 4 port, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Port manakah yang dapat digunakan sebagai input? Jawabannya adalah E. Semua port bisa digunakan sebagai input. Bahkan juga bisa digunakan sebagai output. Jadi semua port itu bisa disetting sebagai input dan sebagai output. Nomor 4. Pengaturan agar port A dapat digunakan sebagai output, yaitu port A dapat digunakan sebagai output. Ya. Pengaturan port itu melalui DDRA, DDRX ya, Data Direction Register. Data berarti ya data, direction itu arah, register. Nah, register untuk mengatur arah data. Kalau DDRA berarti untuk port atau pin A. Nah, pengaturan untuk port tertentu agar dia dapat digunakan sebagai output itu harus diberi nilai tinggi. Ya, sehingga kalau ditulis biner ini sama dengan DDRA sama dengan 0B ya, biner ini 1118 kali. Ini sama. Sehingga kalau kita ingin menghendaki sebagai output di port tertentu A, B, C, D, E, A, B, C, D ya, kalau untuk di Atmega 16 itu cuma sampai D. Kalau Atmega 328, Atmega 8 hanya B, C, D. Itu nanti kita atur outputnya atau DDRA-nya, data direction register-nya sebagai diberi nilai tinggi agar dia sebagai output. Kita lanjutkan ke nomor 5. Berikut ini adalah yang termasuk perangkat output, berarti yang dapat dikendalikan ya. Jawabannya D, LED, dikendalikan oleh mikrokontrol, menyala atau padam, motor DC dikendalikan untuk berputar atau diam, buzzer ini digunakan untuk bunyi atau diam ya. Buzzer itu yang nanti suaranya tit gitu ya, seperti alarm. Tombol ini inputan, kemudian dioda ini untuk penyearah atau penstabil
pengatur arah data, bisa digunakan untuk pembatas tegangan, dan sebagainya. Resistor, LED, transistor ini sudah dijelaskan di mata pelajaran dasar elektronika. Ini yang bukan, ini adalah sensor suara ya. Kalau susahkan segmen, dot metrik ini termasuk output juga. Nomor 6, bilangan yang menggunakan basis 2 angka, yaitu bilangan, jawabannya A, biner. Biner hanya terdiri dari 2 kondisi, yaitu 0 dan 1. Ya. 0 dan 1. Oktal ini berbasis 8, 0 sampai 7. Desimal ini 10, berbasis 10, 0 sampai 9. Heksadesimal ini 0 sampai F ya, 16. A pengganti angka 10, B 11 dan seterusnya sampai F. Bilangan prima saya yakin Anda sudah tahu. Bilangan yang menggunakan basis 16. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, untuk yang 16 adalah heksadesimal, 0 sampai dengan F. Selanjutnya, nomor jawabannya D ya, nomor 8. Potongan program di samping menunjukkan penggunaan bilangan. Di sini sudah ada tanda, dan di sini bisa menjadi acuan bahwa hanya ada 0 dan 1. Bisa jadi dia biner, ya, karena ada 0 dan 1, hanya ada 2 kondisi. Tapi yang paling fix adalah karena di sini sudah diberi tanda 0B, artinya adalah biner. Jawabannya A. Kalau nanti X, itu nanti jawabannya heksadesimal. Kalau tanpa 2 tanda itu, bisa jadi kemungkinan besar adalah desimal. Yang menjadi poin adalah perhatikan tandanya. Nomor 9. Port AFF. Berbeda dengan DDRA tadi ya, sedikit berbeda. Potongan program di samping menunjukkan bilangan. Nah, kita yang menjadi fokus adalah 0x, sehingga jawabannya adalah heksadesimal. Jawabannya D. Nomor 10, bilangan B7, 16 ya, berbasis 16 atau heksadesimal. Apabila dikonversi menjadi bilangan biner, menjadi, ini kita bisa menggunakan tabel. Kita bisa menggunakan tabel untuk tabel yang ini ya. Dulu pernah kita bahas. Jadi untuk bilangan dari biner ke heksadesimal akan ada 16 kondisi. Mulainya 000, kemudian bit paling kiri, bit paling kanan itu perubahannya tiap 1 langkah. Bit yang kedua, bit 1 itu tiap 2 kondisi, 00, 11 berubah 2 kali. Sini berubah 3 kali. Nah, tabel ini bisa digunakan, sudah saya sampaikan dulu, ketika nanti Anda ujian atau ulangan ya. Anda bisa membuat tabel ini. Atau kalau mau mengkonversi, pembagian 2 juga bisa. Nah, kalau menggunakan teknologi, kita bisa menggunakan kalkulator. Nah, di sini view-nya kita pilih yang programmer. Kita kembali ke soal dulu. B7. B7 kalau kita menggunakan tabel, kita lihat B1011, 7 adalah 0, 1, 3 kali. 1011, 0111. 1011, 011. Nah, yang ini ya, jawabannya yang A. Apabila kita menggunakan kalkulator, kita ke heksa dulu, kita klik heksa, kita tulis B7, baru kita konversi ke biner. 1011, 0111. Ya, seperti itu. Kalau mau dihitung manual, itu juga bisa dibagi-bagi dengan perhitungan ya. Tapi karena kita hanya main 8 bit, saya kira Anda bisa kuasai konsep
ini aja ya, lebih mudah. Daripada hitung salah, mending ya sesekali meluangkan waktu sedikit untuk membuat tabel, baru kemudian dikonversi. Membuat tabelnya kan juga mudah. Sini per satu perubahan 2, 4, 8, jadi kelipatan 2 ya. Kemudian nanti setiap ada konversi, lama-lama juga sudah mulai hafal. 1 itu untuk F, 04 kali untuk 0, 1001 untuk 9. Itu biasanya nanti udah mulai hafal kalau sudah terbiasa. Kita lanjutkan. Bilangan biner 1001, 001 biner apabila dikonversi menjadi heksadesimal menjadi jawabannya B. 1001 itu untuk 9, 0001 itu untuk angka 1. Kita lihat tabel. 1001, 0001 ya, berarti 91 jawabannya. Selanjutnya nomor 12, jangkauan tipe data unsignature itu adalah unsignature adalah 0 sampai 255. Kita kembali ke soal. Jawabannya adalah E, 0 sampai dengan 255. Nomor 13, tegangan kerja mikrokontrol Atmega 16 yaitu jawabannya D, 5 volt DC ya. Jawabannya 5 volt DC. Nomor 14, sebuah LED disebut active high apabila membutuhkan logic 1 agar menyala. Ya, active high itu kondisi tinggi identiknya dengan 1 atau VCC atau 5 volt. Membutuhkan logic 1 agar menyala. Nanti apabila logic 1 ini kalau diukur nanti mendekati 5 volt. Logic 0 mendekati 0 volt. Apabila diukur menggunakan voltmeter. Nomor 15, sebuah push button tombol dikatakan active low apabila saat ditekan terhubung dengan ground ya. Jadi kalau active low itu kaitannya dengan rendah. Rendah itu nanti lawan dari 1 ya, atau identiknya adalah GND, ground, 0, negatif. Ya, low, yang nilai rendah. Active low itu saat ditekan terhubung dengan ground. Manfaat resistor pull up yaitu menstabilkan sinyal input, menghindari bouncing atau pantulan pada sinyal masukan. Nomor 17, perhatikan gambar. Program utama yang sesuai agar LED menyala saat tombol ditekan yaitu jawabannya D. Ingat, untuk input itu di program ditulisnya pin ya. Diikuti alamat portnya dan nomor portnya. Di sini lihat PA0, berarti pin A0. Dilihat juga di ujung tombolnya itu active low atau active high. Kalau gambarnya seperti ini berarti dia active low. Artinya jika ditekan harus terhubung dengan 0. Jadi kita cari dulu yang syaratnya sesuai, ada 1. Cuma ada 1 ini ya. Kemudian kita lihat outputnya. Di sini sudah terhubung dengan ground di bagian katoda, berarti di bagian anoda harus terhubung dengan 1. Di sini 1, 0 agar menyala. Jadi di sini udah 0, di sini harus kita kasih 1. Berarti port C0 kita harus beri 1. Jadi saat pin A0 ditekan, ya, dihubung dengan ground, di sini nanti akan dikasih logic 1 sehingga dioda akan menyala atau LED akan menyala. Jawabannya adalah yang D. Perlu teliti untuk menjawab soal seperti ini. Tipe data INT. Jawabannya adalah yang D, min 32768 sampai 32767.
ya, INT min 32768 sampai 32767. Simbol aritmatika modulus. Modulus adalah sisa pembagian. Jadi kalau misalnya 3 dibagi 2, jawabannya adalah 1. Ya. Sisa pembagian jawabannya yang E. Berbeda dengan pembagian biasa, modulus itu adalah sisa pembagian. Misalnya 5 dibagi 2. Ya, 5 dibagi 2 itu jawabannya juga 1 ya. Jadi 5 dibagi 2 modulus ya. Kalau sisa pembagiannya ada 2, ada 1. Sisa pembagiannya kan 1. Sisa pembagiannya 1. Nomor 20, 0B pada potongan bilangan ini sudah kita bahas tadi adalah bilangan biner, jawabannya A. Nomor 21, input Atmega 16 memiliki makna memasukkan library Atmega 16. Ini juga sering kita bahas ya. Include ini memasukkan. Atmega 16 ini library-nya. Perhatikan gambar, instruksi berikut merupakan instruksi untuk fungsi. Jawabannya A, syarat. Nomor 23, apakah fungsi dari VCC pada Atmega 16? VCC itu sumber tegangan ya. Jadi jawabannya adalah sebagai masukan satu daya atau tegangan. GND itu ground ya, atau negatifnya. Kalau VCC itu positifnya. Salah satu yang membedakan Atmega 16 dan Atmega 32 yaitu yang membedakan adalah ukuran memori ya. Atmega 16 hanya memiliki memori flash sebesar 16 KB, sementara Atmega 32 nanti memiliki memori sebesar 32 KB. Jawabannya B. Yang membedakan adalah memorinya, kapasitas memorinya. Nomor 25, berikut ini yang bukan salah satu pemanfaatan mikrokontrol dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemotong rumput. Tapi kalau mungkin memotongnya udah otomatis pakai remote, mungkin bisa juga ya. Tapi untuk yang konvensional, saya kira pemotong rumput tidak menggunakan mikrokontroler. Traffic light bisa dibuat dari mikrokontroler, running tag juga bisa, jam dinding digital juga bisa, lift sekalipun juga bisa. Ya, robot pun bisa menggunakan mikrokontrol. Include delay.h merupakan instruksi memasukkan library delay yang berfungsi untuk fungsi delay adalah menunda waktu. Memori EEPROM pada Atmega 16 bersifat non-volatil. Maksudnya yaitu EEPROM ya. EEPROM itu bersifat non-volatil atau tidak terpengaruh terhadap tegangan, yaitu tetap menyimpan nilai memori walaupun tanpa tegangan. Jadi misalnya kita buat password untuk pintu otomatis. Nah, walaupun listriknya padam, password tetap sama, ya, jadi tetap tersimpan di EEPROM. Atau misalnya di kondisi tertentu bisa juga untuk nilai, misalnya penghitung parkiran ya. Ada gerbang otomatis untuk parkiran. Mati lampu. Nah, instruksi terakhirnya ada jumlah berapa yang di dalam area parkir masih tersimpan. Selanjutnya nomor 28, besar memori EEPROM Atmega 16. EEPROM-nya adalah hanya 512 byte. Software yang dapat digunakan untuk mensimulasi rangkaian Indra Proteus sudah kita bahas pertama tadi. Harga ini mikrokontrol Atmega 16 itu sekitar 15-30 ribu. Baik, ini untuk soal PTS kemarin sudah kita bahas. Semoga menjadi lebih jelas. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.